Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Kreator Amatir. Kali ini kami akan menceritakan kisah pelet cinta terlarang bagian 1. Namun sebelum ke ceritanya kami mohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen dan bagikan ke media sosial teman-teman semua. Untuk membantu mengembangkan channel ini. Kita langsung saja ke ceritanya. Di desa kecil bernama Karangwangi, seorang pemuda bernama Bayu jatuh cinta pada Lestari, gadis cantik anak juragan tanah. Sayangnya, Lestari sudah dijodohkan dengan Bagas, pria kaya dari kota. Putus asa, Bayu mendatangi Mbah Kromo, dukun sakti yang dikenal bisa membuat pelet ampuh. Mbah Kromo memberikan mantra dan sebuah cermin tua. Tatap cermin ini setiap malam pukul 12, ucapkan namanya, dan dia akan tergila-gila padamu, ujar sang dukun. Bayu mengikuti semua perintah, tanpa tahu bahwa ada harga besar yang harus dibayar. Keesokan harinya, Lestari mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Dia sering mencari Bayu, bahkan meninggalkan tunangannya, Bagas. Bayu senang, tapi perlahan, perilaku Lestari menjadi menyeramkan. Dia mulai menatap Bayu tanpa berkedip, menggumamkan kata-kata aneh, dan menolak makan jika tidak bersamanya. Bagas yang curiga meminta bantuan seorang kiai setempat, Kiai Darman. Saat kiai tersebut mencoba membaca doa di depan Lestari, gadis itu tiba-tiba menjerit kesakitan dan pingsan. Bayu kembali ke Mbah Kromo, meminta penjelasan. Sang dukun hanya tertawa, "Kamu pikir pelet ini tanpa konsekuensi? Dia milikmu, tapi bukan sebagai manusia biasa," kata sang dukun. Bayu mulai dihantui bayangan hitam dalam cermin yang tampak seperti sosok Lestari namun dengan mata merah menyala. Suatu malam, saat Bayu sedang tidur, Lestari muncul di kamarnya. Namun wajahnya tampak berbeda, pucat, tanpa ekspresi, dan matanya hitam pekat. "Aku milikmu selamanya," bisiknya, sebelum menempelkan tangannya di dada Bayu, membuatnya sulit bernapas. Kiai Darman mendatangi rumah Bayu setelah mendapat firasat buruk. Dia menemukan Bayu terbaring lemah, sementara Lestari duduk di sampingnya, tersenyum tanpa kedip. Dengan air doa, Kiai mencoba menyadarkan Lestari, tapi bayangan hitam keluar dari tubuhnya, melayang ke arah cermin tua milik Bayu. Bayu akhirnya sadar bahwa pelet ini bukan hanya soal cinta, tetapi tentang mengikat arwah yang kelaparan. Mbah Kromo pun menghilang tanpa jejak, meninggalkan Bayu dengan kutukan yang belum berakhir. Meskipun Kiai Darman berhasil melepaskan Lestari dari pengaruh pelet, roh dalam cermin tidak pergi begitu saja. Kini, giliran Bayu yang mulai berubah. Ia sering berbicara sendiri di depan cermin, tertawa tanpa alasan, dan kadang-kadang terlihat seperti orang lain. Di malam bulan purnama, seorang warga desa melihat Bayu berjalan menuju hutan, mengikuti bisikan yang hanya dia dengar. Cermin tua yang ditinggalkan di kamarnya mulai retak, menandakan kutukan baru sedang dimulai. Di desa sebelah, seorang wanita bernama Ratna mendengar kabar tentang kejadian aneh di Karangwangi. Ratna bukan orang biasa, ia seorang tabib muda yang memiliki ilmu warisan dari neneknya, seorang pawang gaib. Saat mendengar nama Mbah Kromo, Ratna merasa ada yang tidak beres. Ratna datang ke rumah Bayu dan melihat cermin tua yang sudah retak. Saat ia menyentuhnya, ia merasakan hawa dingin menjalar ke tubuhnya. "Ada sesuatu yang belum selesai di sini," gumamnya. Sementara itu, Bayu semakin sering kehilangan kesadaran. Kadang, dia berbicara dengan suara yang bukan miliknya, seolah ada sesuatu yang bersemayam di dalam dirinya.
Lestari, yang mulai pulih, merasa takut dan bersikeras bahwa sosok Bayu bukan lagi manusia biasa. Saat Ratna mencoba menyelidiki, seorang lelaki tua misterius muncul di depan rumah Bayu. "Kamu ingin menghentikan ini?" "Terlambat," kata lelaki tua. Matanya berwarna merah darah, dan Ratna langsung tahu, dia bukan manusia biasa. Lelaki tua itu mengaku bernama Ki Surya, seorang dukun sakti yang pernah menjadi murid Mbah Kromo. Pelet ini bukan sekadar mantra biasa. Ini warisan dari ilmu hitam kuno. Bayu telah membuka gerbang yang tidak bisa ditutup dengan mudah. Ratna menolak menyerah. Ia mencari bantuan Kiai Darman, dan bersama-sama mereka melakukan ritual untuk menyucikan rumah Bayu. Namun, saat ritual berlangsung, Bayu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, matanya berubah hitam pekat. "Terima kasih sudah membangunkan aku," suara berat keluar dari mulutnya, tapi itu bukan suara Bayu. Saat itulah mereka sadar, Bayu bukan hanya terkena pelet, tapi tubuhnya telah menjadi wadah bagi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ratna menggali lebih dalam sejarah pelet ini dan menemukan bahwa dulu ada seorang perempuan bernama Sari, yang menjadi korban pertama ilmu hitam Mbah Kromo. Sari telah lama meninggal, tapi arwahnya tidak pernah tenang. Saat Ratna mencari makam Sari, ia mendapati tanahnya tampak baru saja digali. Ada jejak langkah yang mengarah ke hutan. Dengan perasaan tak enak, Ratna mengikuti jejak itu, hanya untuk menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Seorang wanita berbaju putih berdiri di tengah hutan. Membelakanginya, ketika wanita itu berbalik, wajahnya adalah wajah Lestari, tapi dengan tatapan kosong dan senyum mengerikan. "Aku bukan Lestari," katanya. "Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku." Ratna mundur beberapa langkah, merasakan hawa dingin yang menyelubungi hutan. Wajah perempuan di depannya memang mirip Lestari, tapi ada sesuatu yang janggal. Kulitnya pucat seperti mayat, matanya hitam legam tanpa cahaya kehidupan. "Apa yang kau inginkan?" tanya Ratna, suaranya bergetar. Perempuan itu tersenyum samar. "Bayu telah mengambil sesuatu dariku. Aku hanya ingin mengambilnya kembali." Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari balik pepohonan. Dari dalam kegelapan, muncullah Bayu dengan langkah terseret. Matanya kosong, bibirnya berbisik lirih, "Sari, aku memanggilmu. Tapi aku tak tahu apa yang telah kulakukan." Ratna langsung sadar, Bayu telah membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Pelet yang ia gunakan bukan hanya mengikat cinta, tetapi juga membangkitkan roh yang terperangkap di dunia ini. Dan kini, roh Sari telah menemukan jalannya kembali. Ratna berlari kembali ke rumah Kiai Darman, menceritakan semua yang ia lihat. Sang Kiai menarik napas panjang. Dulu, Sari adalah kekasih Mbah Kromo. Ia dijadikan tumbal untuk menguatkan ilmu hitamnya. Namun, sebelum mati, ia bersumpah akan kembali dan mengambil jiwa siapapun yang menggunakan pelet itu. Mereka bergegas kembali ke rumah Bayu, tapi yang mereka temukan hanyalah cermin tua yang kini telah pecah seluruhnya. Di lantainya, ada jejak kaki yang mengarah keluar. Bayu menghilang. Sementara itu, di tengah hutan, Bayu berdiri diam di depan makam Sari yang terbuka. Perempuan berwajah Lestari melangkah mendekat. "Kau milikku sekarang," bisiknya. Perlahan, jari-jarinya yang pucat mencengkeram wajah Bayu, dan tubuhnya mulai diselimuti kabut hitam. Bayu merasakan tubuhnya semakin dingin, suaranya tercekat.
Ia ingin berteriak, tapi tak bisa, seakan ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya. Ratna dan Kiai Darman akhirnya sampai di makam Sari. Mereka melihat Bayu terbaring di tanah, tubuhnya kaku dan wajahnya pucat. Perempuan berwajah lestari berdiri di sampingnya, tersenyum dingin. "Kalian datang terlambat," katanya. "Jiwanya sudah menjadi bagian dariku." Ratna menggenggam jimat peninggalan neneknya dan mulai melantunkan mantra. Kiai Darman ikut berdoa, mencoba memanggil kembali roh Bayu sebelum benar-benar terperangkap. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Bayangan hitam keluar dari tubuh Bayu dan melayang ke arah Ratna. Suara Sari bergema di udara, "Jika aku tak bisa memilikinya, maka aku akan mengambilmu." Hawa dingin melesat ke arah Ratna, dan dalam sekejap, pandangannya berubah gelap. Ia merasa jiwanya tertarik ke dalam kehampaan, ke dalam tempat di mana roh-roh terperangkap selamanya. Ratna terbangun dalam kegelapan. Udara di sekitarnya terasa berat, dan ia mendengar bisikan samar yang memenuhi ruang tanpa bentuk ini. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa ringan, seolah ia bukan lagi bagian dari dunia manusia. Di kejauhan, ia melihat sosok perempuan berbaju putih, Sari. Wajahnya tidak lagi menyerupai Lestari, melainkan wanita lain yang terlihat tua dan penuh kesedihan. "Kau tak seharusnya ikut campur." Suara Sari terdengar bergema, dingin dan menusuk. Ratna menatapnya tajam. "Aku tak bisa membiarkanmu mengambil Bayu. Ia korban, bukan pelakunya." Sari tersenyum samar. "Kau pikir aku ingin mengambilnya untuk balas dendam?" Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, bayangan-bayangan mulai bermunculan di sekitar mereka. Sosok-sosok tanpa wajah, merintih dan menangis, mereka semua adalah korban. "Aku bukan satu-satunya yang dikorbankan oleh Mbah Kromo. Aku hanya ingin menuntut keadilan bagi kami," lanjut Sari. Ratna mulai memahami sesuatu. Selama ini, mereka mengira Sari hanyalah roh jahat yang haus dendam. Namun, mungkin Sari hanyalah jiwa tersesat yang ingin membalas perlakuan kejam yang diterimanya. "Jika kau ingin keadilan, biarkan aku membantumu," kata Ratna. "Kita bisa mengakhiri semua ini dengan cara yang benar." Sari menatapnya ragu, tetapi sebelum ia sempat menjawab, suara gemuruh mengguncang dunia kegelapan itu. Sebuah tangan hitam besar muncul dari bawah, menarik Ratna ke bawah dengan kekuatan mengerikan. "Kau terlalu banyak bicara, anak kecil." Suara berat menggema, suara yang tidak asing bagi Ratna. Itu suara Mbah Kromo. Di dunia nyata, Kiai Darman melihat tubuh Ratna tiba-tiba tersentak dan jatuh tak sadarkan diri. Bayu masih terbaring lemah, tetapi ada sesuatu yang berubah. Tatapan matanya kini kosong, dan ia mulai tersenyum tipis. Lestari, yang baru saja sadar dari pengaruh pelet, menatap Bayu dengan ketakutan. "Ada yang berbeda dengannya," bisiknya. Kiai Darman segera menyadari bahaya yang lebih besar. Ia melihat ke langit, di mana awan hitam mulai berkumpul. Angin dingin bertiup, membawa bisikan-bisikan menyeramkan. "Ini bukan hanya tentang pelet lagi," gumam sang kiai. "Mbah Kromo, ia telah kembali." Ratna, yang masih terjebak dalam dunia kegelapan, kini berdiri berhadapan dengan sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi matanya bersinar merah seperti bara api. "Kau mengira bisa menghentikan ini?" Suara Mbah Kromo penuh ejekan. "Aku telah menunggu saat ini. Pelet yang kubuat hanyalah awal.
Aku ingin lebih dari sekadar cinta terlarang, aku ingin kehidupan kekal. Sari menatapnya dengan penuh kebencian. Kau mengorbankanku dan banyak jiwa lainnya. Aku tak akan membiarkanmu lolos kali ini. Mbah Kromo hanya tertawa, lalu mengangkat tangannya. Dari bawah, bayangan-bayangan hitam mulai merayap, melilit kaki Ratna dan Sari. Kalian akan menjadi bagian dari kekuasaanku selamanya. Episode 14, Ritual Pengorbanan. Di dunia nyata, Bayu mulai berdiri dengan gerakan kaku. Senyum aneh masih melekat di wajahnya, Kiai Darman. Ada yang masuk ke tubuh Bayu. Lestari menggenggam lengan Kiai dengan ketakutan. Kiai Darman segera mengambil air doa dan menyiramkannya ke tubuh Bayu. Tetapi yang terjadi justru mengejutkan. Bayu tertawa, dan dari tubuhnya keluar asap hitam pekat. Mbah Kromo sudah masuk ke tubuhnya. Sudah terlambat, kata Bayu dengan suara yang bukan miliknya. Aku telah kembali, dan kali ini, tak ada yang bisa menghentikanku. Ratna masih berjuang di dunia kegelapan. Ia melihat Sari semakin melemah, dan bayangan-bayangan hitam mulai menarik mereka lebih dalam. Tiba-tiba, Ratna mengingat sesuatu, jimat peninggalan neneknya yang masih ada di genggamannya. Ia mengangkat jimat itu dan membacakan mantra warisan keluarganya. Kilatan cahaya emas muncul, dan untuk sesaat, bayangan hitam itu mengerang kesakitan. Mbah Kromo tersentak, matanya yang merah menyala tampak menyipit. Tidak. Ratna memanfaatkan momen itu. Ia berlari ke arah Sari, meraih tangannya, dan berbisik, jika kau ingin menghentikannya, sekaranglah waktunya. Sari menatap Ratna sejenak, lalu mengangguk. Dengan sisa kekuatannya, ia berdiri dan berteriak, "Aku tidak takut padamu lagi, Kromo." Seketika, cahaya putih meledak dari tubuh Sari, menyapu seluruh dunia kegelapan itu. Episode 15, Kematian kedua. Di dunia nyata, tubuh Bayu tersentak keras. Asap hitam keluar dari mulutnya, membentuk wajah Mbah Kromo yang menjerit kesakitan. Kiai Darman segera membaca doa terakhirnya, dan air suci yang disiramkan ke tubuh Bayu mulai bekerja. Aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa. Jeritan Mbah Kromo semakin lemah, tapi kemudian, sebuah suara lain terdengar. Suara Sari, kali ini kau akan pergi untuk selamanya. Dalam kilatan cahaya terakhir, bayangan Mbah Kromo lenyap. Bayu jatuh tersungkur, napasnya tersengal. Ratna tersentak bangun, terlempar kembali ke dunia nyata. Lestari menangis lega melihatnya sadar. Hujan turun tiba-tiba, seakan menyucikan tanah Karangwangi dari sisa-sisa kutukan. Ratna memandang ke arah langit. Sari, akhirnya kau bisa pergi dengan tenang. Di kejauhan, samar-samar, ia melihat sosok perempuan berbaju putih tersenyum sebelum menghilang bersama angin malam, bersambung. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak dan mendengarkan cerita di channel ini. Seperti biasa kami mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen untuk membantu mengembangkan channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.